Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi Shalom. Merdeka. Jadi kalau kita artinya pada malam hari ini berkumpul, ya kita sebagai komunitas kita berkumpul bersama, kita mau mendalami kembali, refreshment kembali tentang apa sih Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Apa itu KTM? Tak kenal maka tidak sayang. Saya katakan ini mungkin bukan hal baru, Anda sudah hafal, apalagi Anda sering baca statuta, begitu ya. Jadi bukan hal baru, tetapi kita mau kembali membarui. Ya, ini sebenarnya suatu rahmat yang diberikan oleh Tuhan kalau kita boleh hidup dalam komunitas. Kita juga sadar kalau kita ini dipanggil menjadi anggota KTM, pertama-tama kita juga perlu sadar, pertama-tama kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah ini adalah panggilan dasar kita melalui sakramen baptis. Oleh sakramen baptis kita dijadikan anak-anak Allah, kita dijadikan warga gereja Katolik. Ya. Dan kalau mau kita lebih ingat, ya orang Katolik kan sedunia ya. Tetapi jangan lupa sebagai orang Katolik, kita juga punya keunikan sendiri, kita punya kekhasan sendiri, seperti yang dikatakan uskup pertama dari kalangan orang Indonesia yang bukan misionaris Barat, yaitu siapa? Monsinyur Sugiya Pranata Yesuit. Ya, jadi Bapak Uskup yang pertama dari kalangan Indonesia ini kemudian mengatakan apa? Orang Katolik harus menjadi apa? 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, jadi karena itu ya kesempatan Hari Pahlawan ini kita pakai kostum ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita tidak perlu menjadi orang Katolik seperti di negara lain. Kalau lihat di TikTok itu, aduh kok kayaknya menarik ya jadi orang-orang Katolik di Korea begitu ya. Ya kita nggak perlu jadi seperti orang Korea. Atau mungkin ada orang-orang Katolik yang ya kita lihat di sosmed ini kan macam-macam. Wah seperti ya kalau di Facebook saya selalu dapat kiriman romo misionaris yang ke Afrika. Ya jadi kemudian ya dengan stylenya sendiri dia menjadi orang Katolik di Afrika ya. Tetapi satu hal kita punya ciri khas sendiri. Kita harus jadi orang Katolik di Indonesia. Kecuali kalau di antara Anda ada yang diutus melayani di tempat lain ya. 100% Katolik, 100% Indonesia. Merdeka. Ya, ini adalah panggilan dasar kita ya. Jadi perlu kita ingat, kita pertama-tama dipanggil menjadi anak-anak Allah, menjadi warga gereja Katolik dan mempunyai satu tujuan. Jadi kita bukan hanya artinya apa? Berdoa, melayani, melakukan ini itu hanya sekedar suatu yang rutin, hanya suatu kewajiban. Kita harus punya tujuan. Tujuan kita itu apa? Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari kita baca bersama-sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tujuan kita, ini goal kita, mengasihi Allah. Mulai dari hidup di dunia ini, juga dalam hubungan dengan sesama, dengan mengasihi Allah yang hadir dalam sesama kita, sampai akhirnya kita bersatu dengan Allah selama-lamanya. Nah, pada panggilan dasar ini kita bersyukur dalam gereja Katolik karena apa? Semuanya ada dalam satu kesatuan. Coba Anda bayangkan gereja Katolik ini seperti suatu taman yang indah. Seperti suatu taman yang indah seperti gambaran ini. Taman bunga yang begitu indah. Dan kemudian artinya apa? Begitu banyak bunga, begitu banyak warna. Coba Anda bayangkan, walaupun begitu banyak warna, begitu banyak perbedaan, begitu banyak spiritualitas, tetapi semuanya apa? Satu, menjadi satu kesatuan.
Ini konkretnya kita lihat apa? Misalnya dalam ordo-ordo atau kongregasi dalam gereja. Coba sebutkan apa saja yang Anda tahu. Di antara imam, biarawan, biarawati. Ada Yesuit, lalu apa? Projo, lalu apa lagi? CM, ya, kongregasi misi. Lalu apa? Karmel, ya. CSE, Putri Karmel KTM, ya. Jadi selalu bersama begitu. Apalagi? CDD, SPD, yang macam-macam kan ya. Di keuskupan kita macam-macam. Dan itu diantara imam, biaran, biarawati. Lalu kemudian diantara awamnya kan lebih banyak lagi ya. Dan kalau kita bicara komunitas yang dibangkitkan oleh Roh Kudus pada zaman ini melalui pembaharuan karismatik Katolik, jumlahnya begitu banyak. Anda bisa search di Karis Internasional. Anda bisa lihat satu bola dunia di situ, lalu Anda tekan di situ, akan tampak tiap negara punya komunitas masing-masing. Dan termasuk kalau kita klik Indonesia, itu termasuk KTM, ya. Jadi dengan begitu banyak spiritualitas, begitu banyak harta rohani dalam gereja ini, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa spiritualitas, tetapi semuanya adalah satu tubuh dalam gereja Katolik. Salah satunya yang dibangkitkan Tuhan zaman ini adalah apa? KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Jadi sebagai KTM, kalau kita zaman-zaman dulu mungkin kita menjalaninya karena ya kita mengikuti satu spiritualitas yang dibawakan oleh Bapak pendiri kita ya, Romo Yohanes Indra Kusuma CSE ya. Tetapi sekarang artinya apa? Kita boleh katakan ya KTM ini sudah resmi loh ya. Sudah resmi dan diakui dalam gereja. Ada beberapa pengakuan dalam KTM kita lihat di sini. Kalau kita sebagai KTM punya spiritualitas, apa spiritualitas KTM? Apa? Karmel? Apalagi? Karismatik. Tapi bukan berdiri sendiri loh. Tidak berdiri sendiri, tapi apa? Perpaduan pembaharuan hidup dalam roh dan juga spiritualitas Karmel ya. Kalau kita lihat di sini, nah, perpaduan pembaharuan hidup dalam roh dan spiritualitas Karmel. Kita bukan hanya pembaharuan hidup dalam roh atau pembaharuan karismatik Katolik yang kita hayati, bukan hanya Karmel juga, bukan hanya Karmel saja, tetapi apa? Menjadi satu spiritualitas. Saya ingat ada ungkapan dari Romo Jenderal Ordo Karmel memberikan komentar ya dari dalam sampai satu proses sampai terjadinya afiliasi ini. Artinya apa? Ini spiritualitas Putri Karmel, CSE, KTM. Ini adalah spiritualitas yang unik. Ya. Unik karena apa? Satu sisi kan seolah-olah karismatik ini begitu gembira, begitu sorak-sorai. Lalu kemudian apa? Dibawa masuk juga dalam keheningan, ya. Nah, kalau kemudian KTM ya menerima afiliasi dengan Ordo Karmel adalah suatu pengakuan resmi bahwa KTM ini menjadi keluarga Karmel. Ya. Jadi suatu keluarga yang istilahnya bukan hanya ngaku-ngaku aku ini ya menghayati Karmel loh ya, spiritualitas Karmel. Enggak. Tapi dengan adanya afiliasi ini, kita secara resmi dirangkul oleh Ordo Karmel, kita menjadi bagian, kita juga mewarisi kekayaan rohani dari Ordo Karmel ya, dengan afiliasi Ordo Karmel. Lalu kemudian secara internasional ya, jadi Anda bisa masuk di website ini ya. Jadi Karis Internasional ini ya. Kalau Anda klik cari komunitas lalu klik
bola dunia tadi Indonesia, maka kita lihat jumpai ya, ternyata ada komunitas-komunitas lain yang juga punya statuta, karena syarat untuk menjadi member resmi dari KARIS ini juga harus punya statuta, harus ada pengakuan dari uskup dan sebagainya. Ternyata ada 4 di sini ya, yang ada di Indonesia. Contohnya kalau komunitas Emmanuel ini kan dari asalnya sebenarnya Prancis, tetapi ternyata di Indonesia juga ada, di Surabaya ada juga ya. Tetapi kemudian kita lihat di situ ada Holy Trinity Community ya, komunitas Tritunggal Maha Kudus. KARIS ini apa? Yaitu badan internasional yang artinya apa? Mengkoordinir, yang melayani seluruh pembaharuan karismatik Katolik sedunia. Ya. Jadi sebenarnya dulu ada 2 kelompok yang membawai komunitas-komunitas Katolik Fraternity, lalu yang membawai Badan Pelayanan Pembaharuan Karismatik Katolik sedunia itu IKRES. Tetapi Paus Fransiskus sejak 2017 dengan jubileum Pembaharuan Karismatik Katolik yang ke-50 tahun mencanangkan ada persatuan di antara 2 kelompok internasional ini, dijadikan satu menjadi apa? KARIS. Dan ini kita lihat sertifikat resmi bagaimana KTM juga menjadi bagian member resmi dari KARIS internasional. Lalu kemudian ini satu rahmat besar, artinya apa? KTM lahir mulai dari Keuskupan Malang, lalu kemudian akhirnya diresmikan, diterima, mendapat pengakuan resmi asosiasi publik, ya, asosiasi publik kaum beriman tingkat keuskupan, yang kemudian dilakukan oleh Uskup Malang. Dalam hal ini beliau yang meresmikan adalah Monsinyur Herman Yosef Sahadat Pandoyo Putro Okarem, ya. Jadi ini satu proses, satu kado HUT KTM pada tahun 2014 lalu. Jadi satu dekret resmi bagaimana KTM diakui, artinya apa? Menjadi satu kelompok umat beriman dalam gereja, dan kemudian pengakuan itu diberikan oleh Keuskupan Malang. Nah, ini proses upacara Asosio Publica yang dilakukan pada 11 Januari 2014. Ya, jadi yang dilakukan oleh Monsinyur Herman Yosef Pandoyo Putro. Lalu kemudian juga pada saat itu juga bersama pengakuan resmi ini juga penandatanganan pengesahan statuta KTM. Jadi KTM ini, saya lupa bawa ya, KTM ini punya statuta peraturan hidup. Sudah pernah lihat? Sudah pernah baca? Sudah pernah dibicarakan, didiskusikan bersama? Ya silakan jadi PR di sel Anda masing-masing ya. Nah sekarang kalau kita lihat KTM terkini, ini saya ambil dari website beberapa hari lalu. Jadi KTM ini sudah ada di 4 benua, 10 negara, 79 kota dalam negeri luar negeri, 26 keuskupan, lalu kemudian juga mempunyai 38 volunteer. Jadi awam-awam KTM yang melayani secara khusus. Jangan berbangga dulu ya. Lalu anggotanya berapa? 13.131. 13.131. Saya katakan tadi jangan berbangga dulu, kenapa? Anggotanya 13.131. Tetapi yang baru terpanggil melayani sebagai volunteer berapa? 38. Jadi berapa persennya? Ya, ada komunitas-komunitas saya pernah dengar, misalnya The Couple of Christ, itu kemudian ya cukup banyak awam-awam yang juga terlibat pelayanan full timer di komunitas-komunitas itu. Ya, jadi saya rasa ini juga satu PR bagi KTM, iya menjadi PR bersama ya. Yes, artinya apa? Ya, kita juga dipanggil untuk bertumbuh, berkembang, baik di dalam komunitas ataupun juga berbagi, menyumbangkan
untuk karya-karya gereja, tetapi juga ya bagaimana juga menelurkan, melahirkan juga pelayan-pelayan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat permulaan KTM. KTM berdiri dalam satu retret. Jadi rupanya Romo Yohanes pada waktu itu cukup dikenal. Saya malah tahunya Romo Yohanes ini dari apa waktu itu? Karena papa saya ini langganan majalah Liberty. Ya, jadi kalau bagi Anda ingatnya kan majalah Liberty ini majalah komik ya. Tapi cukup waktu itu ingatan saya pertama kali saya tahu tentang pertapaan Karmel, Romo Yohanes itu dari majalah Liberty. Ya, itu cukup disorot ya. Jadi cukup disorot ya. Tetapi memang kemudian dipakai Tuhan dalam satu proses, lalu kemudian ya banyak orang ikut retret. Ya, termasuk kemudian orang-orang tertentu yang sering teratur ikut retret, sampai kemudian Romo akhirnya melemparkan satu gagasan untuk membentuk komunitas. Dalam satu acara retret di Pertapaan Karmel Ngadireso Tumpang Malang, tanggal 11 sampai 13 Januari 1987. Nah, sekarang kemudian ya sambil menyiapkan bahan ini saya juga terpikir ya, karena masih ada saksi hidup mereka yang sungguh-sungguh menghayati komunitas ini dari awal. Ada beberapa yang kemudian ya, khususnya di Surabaya ya, saya di Malang nggak kenal, tapi di Surabaya ini ya cukup kenal. Ya mumpung mereka masih hidup, jadi ya saya wawancara ya. Bu Ida Cokro, ini kalau kita tahu bahwa KTM ini kan berdiri di Ngadireso dalam suatu retret tanggal 11 sampai 13 Januari 1987. Nah, Bu Ida Cokro ini kan salah satu saksi hidup, bahkan mengikuti sel KTM itu sejak awal. Nah, bagaimana ceritanya waktu itu? Ceritanya itu waktu itu memang kan kita ngikuti retret, terus itu setelah retret itu selesai, Romo itu manggil kita beberapa orang ke ruangan gitu ya, di Horeb nggak salah. Itu ada Tante Anya sama Umpol, Tante, terus ada beberapa orang lagi teman Tante sudah lupa siapa. Nggak salah Kusnadi, nggak salah ya, Kusnadi. Terus gitu Romo itu ngomong, aku ini sedih nih lihat no orang-orang tuh itu apa, terus pokoknya jajan-jajan di luar gitu loh, di full gospel dan lain sebagainya. Tapi terus Romo tuh bilang, ini aku tuh mau bentuk satu pengajaran yang benar-benar Katolik dan apa, pokoknya orang tuh mengikuti itu sudah nggak kepengin jajan-jajan di tempat lain, karena kebanyakan kita itu kan Katolik tapi tidak terlalu mengerti gitu loh isi intinya Katolik yang sebenarnya itu apa. Jadi ada melok apa full gospel ya melok, terus ada acara apa melok. Aku ini sedih nih nggak gitu itu dia bilang gitu. Terus ya itu, terus kemudian Romo itu bentuk, waktu itu belum ada nama nih, terus kemudian runding, terus ya itu terbentuk KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Pada ya hari itu minggu siang itu. Jadi kemudian mulai ikut dari awal ya, Bu Cokro? Ya, mulai ikut dari awal. Soalnya sing bentuk Romo, terus gitu Romo tuh kan ya kayak gitu, maksud kita nggak mau melok ya toh. Terus kita melok. Cuman waktu itu kan di Surabaya belum ada gitu loh ya, belum ada sing mengelola. Terus Romo bolak-balik tanya kapan dimulai. Terus akhirnya kita beberapa kali ngaji lagi belajar. Terus ya terus di Surabaya mulai ada dibentuk KTM. Bu Kris ini termasuk juga anggota KTM sejak awal ya. Jadi kan pada saat pembentukan KTM di satu retret di Ngadireso. Jadi tanggal 11 sampai 13 Januari 1987. Nah, gimana Bu jadi ceritanya pembentukan ini? Dulunya itu kami itu beberapa teman-teman itu ke sana.
untuk ya ikut retret, ikut bimbingan dan sebagainya sebelum tahun 1987 itu. Tetapi setelah tahun sebelum 1987 itu ada omongan kita bentuk komunitas Tritunggal Maha Kudus itu. Sehingga kami itu yang sudah sering ke sana, yang sudah mengikuti retret, itu kita bergabung di dalam komunitas itu, KTM itu. Ya. Jadi kemudian ya gimana waktu Romo ngajak itu Ibu langsung ikut, langsung bergabung, lalu akhirnya jadi terbentuk sel atau gimana ceritanya, Bu? Ya, karena saya merasakan pada waktu dulu itu, saya sebelum mengenal Romo Yohanes Hadiroso itu, saya itu Katoliknya itu KTP. Jadi belum tahu mendalam bagaimana kasih Tuhan dan apapun atau tugas-tugas kita. Pokoknya setiap minggu itu setor muka, yaitu ke gereja. Tapi tidak ngalami apa-apa. Tapi setelah saya itu ketemu di pertapaan itu, mengikuti retret dan semuanya itu, saya mengalami kasih Tuhan, mengalami dicintai, dan saya mau terus mengalaminya itu, dan juga belajar untuk menjadi murid yang sejati, sehingga aku terus ikut retret. Dan waktu Romo Yohanes itu membentuk untuk mendirikan KTM itu, saya sama suami itu langsung mau ikut. Selamat pagi, Bu Yudi. Selamat pagi, Effendi. Nah, ini kita ingin dengar-dengar cerita tentang pendirian KTM. Kalau tidak salah kan dalam suatu retret tanggal 11 sampai 13 Januari 1987. Nah, Bu Yudi sebagai salah satu saksi hidup yang mengikuti KTM dari awal, gimana Bu ceritanya pendirian KTM pada waktu itu? Iya, pada waktu itu memang kami sedang retret ya di Ngadireso bersama dengan Romo Yohanes Indrakusuma. Sebetulnya retret itu merupakan retret rutin yang sebelum-sebelumnya itu juga sering sekali diadakan, dan kami yang dari Surabaya yang berada di dalam pembaharuan ini selalu mengikutinya. Jadi pembinaan itu kami terima dalam retret-retret yang dipimpin oleh Romo Yohanes Indrakusuma ini. Kemudian pada bulan Januari tersebut, dalam retret juga yang seperti biasa dilakukan, Romo Yohanes itu menyampaikan visi ke depan ya, di mana beliau pada waktu itu mengatakan bahwa kelihatannya untuk kehidupan menggereja ke depan itu bentuk sel atau kelompok-kelompok kecil itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, di dalam bentuk sel itu, pertumbuhan rohani umat ini menjadi semakin bagus ya, semakin efektif. Di mana di dalam kelompok kecil itu bisa terjadi keterbukaan satu sama lain. Kemudian bisa belajar banyak di situ, baik belajar tentang pengetahuan keimanan, tapi juga belajar untuk berani melayani di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Itu yang pertama. Kemudian juga bahwa di dalam bentuk sel-sel seperti itu, pewartaan Injil juga menjadi semakin efektif, di mana anggota-anggota sel yang semakin bertumbuh dewasa di dalam rohani, dia juga mewartakan kabar baik kepada dunia kehidupannya sehari-hari. Dan kemudian orang-orang yang mengalami pewartaan Injil itu juga mereka bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil ini, di dalam sel-sel ini. Nah, itu adalah penjelasan secara umum ya yang pada waktu itu disampaikan oleh Romo Yohanes. Dan ternyata memang sekarang terbukti ya bahwa bentuk sel ini
dibutuhkan sebetulnya bagi hal-hal yang tadi disampaikan pada tahun 1987 itu. Ada berapa orang Bu yang kemudian dari Surabaya ikut sel? Mungkin Ibu masih ingat siapa aja mereka itu? Ya, yang pertama kalau yang di Surabaya ya, yang pertama kali sel itu adalah sel Hati Kudus Yesus. Jadi memang diadakannya itu di salah satu rumah ibu. Waktu itu ada Ibu Levi, kemudian ada Ibu Eli Husada, lalu ada Ibu Agnes, kemudian suaminya Pak Paul, kemudian ada Ibu Cokro, Ibu Ida Cokro, lalu ada Ibu Grace Marcelinus ya, dan saya yang ada di dalam sel itu. Itu adalah sel yang pertama kali di Surabaya, sel Hati Kudus Yesus. Jadi kami mulai berkumpul setiap Senin, kalau tidak salah waktu itu Senin pertama ketiga, kalau tidak salah waktu itu kumpul seperti itu. Itu awal mulanya. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi seperti kita lihat dari sharing mereka bagaimana dalam retret ini, kalau Anda tangkap rupanya ide dasarnya tadi, mungkin ya ada satu keprihatinan Romo ya, karena mungkin orang-orang karismatik pada awal-awal itu karena tidak tahu harus istilahnya cari kalau mau pembinaan di mana, lalu kemudian cari di kelompok-kelompok lain ya. Jadi kemudian ada yang mau boleh ditekankan bahwa untuk sungguh-sungguh setia kepada iman Katolik. Lalu kemudian juga ya tadi sharing Bu Yudi berikutnya yaitu tentang pentingnya kelompok kecil. Ya, jadi pentingnya kelompok kecil ini artinya apa? Orang dapat bertumbuh bersama dalam boleh dikatakan dalam pertumbuhan rohani, lalu kemudian banyak hal yang bisa terjadi sampai kemudian pelayanan itu juga efektif melalui kelompok kecil. Baik, saya mau sharing jadi pada saat awal menjadi anggota KTM ya. Jadi kita mungkin punya cerita masing-masing bagaimana awal kita menjadi anggota KTM. Mungkin sekitar tahun 93 saya sudah pernah untuk ikut retret di Tumpang, yaitu melalui camping mahasiswa ya. Tetapi memang malamnya pencurahan roh harusnya, lalu paginya waktu itu kalau Anda tahu Wisma Paulus di Ngagirso kan ya, waktu itu masih untuk tempatnya kamar mandi dan WC begitu ya. Gelap-gelap subuh-subuh, kondisinya bukan seperti sekarang loh ya, Ngagirso zaman dulu. Nah tapi kemudian waktu itu pakai kontak lensnya jatuh. Jadi kemudian akhirnya ya sekarang kan nggak segampang sekarang ya. Jadi saya harus namanya mahasiswa yang nggak bawa duit ya. Nah, jadi harus kemudian cari cara supaya pulang ke Surabaya, ke Sidoarjo, tapi yang waktu itu yang jual softline masih di Surabaya, belum ada di Sidoarjo ya. Jadi ke Surabaya dulu beli softline, lalu mau balik lagi nyetir, tapi kemudian kok masuk jalannya sebenarnya kalau saya perenungkan sudah benar. Tapi kok masuk terus ini kok gak sampai saya pikir kesasar ya. Kan belum ada Google Map. Ya. Nah, akhirnya sudah balik, saya pikir ini tersesat sudah. Apalagi kena acara 17 Agustus karena hafal macam-macam. Akhirnya saya balik dulu. Lalu akhirnya teman-teman setelah ikut camping rohani itu selalu ngajak teman-teman saya ya. Jadi di seangkatan di sipil selalu ayo ikut sel. Tapi saya tidak tertarik. Sampai tahun depannya diajak lagi camping, saya belum tertarik. Ya, belum tertarik. Sampai akhirnya kemudian saya mengenal devosi kerahiman ilahi itu dari majalah Hidup. Saya mulai mendoakan doa Koronka. Tapi lama-lama setelah terus berdoa Koronka itu tiba-tiba saya kepikir, kok doa sendirian ini rasanya nggak cukup. Kayaknya perlu doa bersama orang lain. Nah, kemudian doa bersama orang lain itu saya mikir seperti itu, lalu saya diingatkan, ini teman-teman saya dulu itu sering ngajari saya untuk ikut sel. Lalu akhirnya saya menghubungi teman-teman ini, ya wes setelah itu ikut sel 1 minggu, lalu ikut pertemuan sel, minggu depannya ada acara di Ngagirso.
yaitu kemudian retret KTM, ya, lalu tahun 95-an itu ya. Lalu kemudian yang menarik pada saat itu, ya bagi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, waktu itu saya alami pertama-tama itu dalam retret itu, yaitu pada saat adorasi. Jadi saat kami dikatakan, saya waktu itu mengalami bahwa Yesus itu Tuhan, gitu ya. Jadi saya mengalami di situ ya. Tapi kemudian ya memang masih ikut camping rohani, kemudian pencurahan roh di camping rohani berikutnya itu. Tetapi kemudian ada yang sangat menyentuh hati saya. Waktu itu kondisi di Indonesia ya masih orde baru ya. Jadi kemudian yang kemudian dikatakan Romo Yohanes waktu itu, kalau seandainya, jadi waktu itu baru-baru aja ada pembakaran gereja di Situbondo, ya kejadiannya itu. Jadi waktu itu kemudian Romo mengatakan, kalau seandainya, ya seandainya kita sulit melakukan ibadah, ya karena gereja-gereja dibakar, dipersulit, tetapi gereja akan tetap hidup, yaitu melalui apa? Sel-sel komunitas. Itu yang kemudian membekas ya, kemudian saya ingat benar. Dan itu kemudian memberikan motivasi untuk terus ikut sel ya. Satu artinya apa? Kita sungguh-sungguh membutuhkan juga kehidupan dalam sel, kehidupan dalam komunitas ini. Kita lihat dan mungkin Anda punya cerita masing-masing bagaimana Tuhan memanggil Anda dalam KTM ini. Kita lihat kemudian lebih lanjut, yaitu mengenai spiritualitas KTM. Seperti kita lihat perpaduan pembaruan hidup dalam roh dan spiritualitas Karmel. Saya katakan ketika kita menghayati spiritualitas ini, saya katakan kita juga tetap menyadari bahwa dalam gereja ada begitu banyak harta rohani, kekayaan rohani. Kita semua disatukan Tuhan dalam gereja Katolik seperti taman yang indah. Semuanya baik. Tetapi kalau kita boleh menghayati spiritualitas dalam KTM ini karena panggilan Tuhan atas diri kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita kemudian ya boleh katakan sebagai orang-orang karismatik, kita terbuka pada kehadiran baru, kuasa baru, kehadiran Roh Kudus. Tetapi kemudian tidak cukup di situ, kemudian diperdalam lagi dengan spiritualitas Karmel melalui kehidupan doa dan kontemplasi. Maka ini juga suatu rahmat yang besar, suatu harta rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kemudian KTM ini juga mempunyai cara hidup yang kita hayati dalam sel komunitas. Nah, ini yang kemudian mau saya bagikan lebih untuk malam ini. Cara hidup KTM yaitu sel komunitas, sebenarnya ini sesuai dengan kitab hukum kanonik ya, KHK nomor 298-299, yaitu mengenai persekutuan umat beriman, yaitu merupakan suatu persekutuan hidup, satu persekutuan di mana orang bertemu, berkumpul, orang juga bertumbuh secara rohani. Dan kalau kita lihat tentang sel komunitas ini, sebenarnya kalau dari sharing Romo dalam satu kesempatan tentang sel komunitas ini, beliau juga menerima ini, beliau tertarik dengan sistem sel komunitas ini juga karena beliau pernah mengikuti sebuah seminar tentang pembentukan sel-sel komunitas. Ya ini memang dari denominasi lain di Korea Selatan sana ya. Jadi dari gereja Full Gospel David Yonggi-cho, Paul Yonggi-cho, kemudian ganti nama menjadi David Yonggi-cho. Tetapi kemudian yang beliau lihat di sini adalah sistem, ya, yang mau kemudian diterapkan adalah sistemnya, yaitu sistem untuk pertumbuhan gereja, yaitu melalui kehidupan sel komunitas. Ide dasar sistem sel komunitas ini pertama, seperti kehidupan hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Di YouTube Anda bisa lihat ya, kalau mau lihat gimana sih amuba itu membelah. Tapi ini gambarannya kira-kira seperti ini ya. Dari satu sel kemudian berkembang, akhirnya kemudian mereka
membelah, makin panjang lalu membelah menjadi dua. Lalu yang kedua, model hidup menggereja dari gereja awali. Mari kita baca bersama dari kitab suci. Bisa dibuka dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika kemudian umat, ya setelah khotbah Petrus di Yerusalem, kemudian dikatakan di situ oleh khotbah Petrus itu 3.000 orang bertobat. Kalau saya tanya, mungkinkah 3.000 orang yang bertobat itu dapat berkumpul bersama? Mereka 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus. Mungkinkah mereka dapat berkumpul bersama dalam jumlah besar itu? Tidak mungkin ya. Karena artinya apa? Ya Yesus kemudian dan juga para pengikutnya masih dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi saya sedikit ini ya komentar. Kalau saya lihat di sosmed ini banyak sekali kadang-kadang ya orang-orang yang tidak mengerti ya, kadang-kadang terlalu berpihak pada Israel gitu ya. Ada yang berpihak pada Palestina, ada berpihak pada Israel. Ya, saya rasa kita netral saja ya, tidak usah pihak-pihakan. Toh artinya apa? Yesus memang orang Yahudi, tapi Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, bahkan dibunuh dan disalibkan ya. Tapi kemudian ya, tetapi justru karena penolakan orang Yahudi ini, agama Yahudi ini, mereka menolak, tetapi keselamatan jadi datang untuk semua bangsa. Ya, umat perjanjian, umat pilihan itu, kalau Yahudi ini adalah perjanjian lama, maka umat perjanjian baru, umat pilihan Allah pada perjanjian baru ini adalah kita semua yang dibaptis, kita semua yang percaya pada Kristus, yaitu gereja ya. Jadi kita perlu ingat, terlalu kadang-kadang eker-ekeran dewe gitu ya, pro sana, pro sini, enggak usah lah. Sudah kita doakan seperti yang dilakukan Paus Franciscus, yaitu apa? Perdamaian dunia. Itu jauh lebih penting ya, supaya peperangan berhenti dan perdamaian dunia. Baik, sekarang kita lihat dalam kehidupan gereja awali hanya mungkin dilakukan dalam kelompok kecil. Jadi kalau kita lihat kelompok kecil, kalau rumah orang kebanyakan umumnya hanya muat paling banyak 20 orang. Tetapi kalau itu orang berada di kalangan Yahudi sana, yaitu karena mereka bisa ada rumah tingkat begitu ya, itu bisa muat sekitar 40 orang, jadi 2 kali lipat. Nah, jadi selalu dilakukan ibadat ini dilakukan dalam kelompok kecil. Jadi ini adalah model hidup gereja awali. Dan sel komunitas yaitu adalah dalam Statuta KTM pasal 7 nomor 1 artikel 39, suatu kelompok kecil minimal 4 sampai maksimal 16 orang yang mempunyai jalinan persahabatan yang erat di antara anggotanya, selalu berkembang biak, lalu bersemangat dalam pemuritan, pelayanan, dan juga evangelisasi.
Jadi dengan kelompok kecil ini, artinya apa? Sebenarnya apa? Ada interaksi satu sama lain. Tidak hanya semuanya terpusat. Ya ada kelompok besar, misalnya kita mengikuti misa. Kan artinya apa ya? Kemudian ada imam sebagai pemimpinnya kan? Nah tetapi kemudian untuk interaksi personal ini satu demi satu, hubungan satu pribadi dengan pribadi yang lain, untuk kelompok besar sulit ya. Karena itu butuh kelompok kecil, saling mengenal satu sama lain, lalu tugas pun digilir. Jadi apa? WL, ya, jadi yang mimpin nyanyi atau kemudian yang bawa firman itu kan gantian. Nah sebenarnya dengan itu tanpa sadari ini juga satu bentuk apa? Pemuritan, satu proses pemuritan. Sebenarnya sangat efektif sekali bagaimana orang juga bertumbuh juga dalam pelayanan-pelayanan dalam kehidupan rohani melalui sel komunitas. Karena sel komunitas ini kita lihat punya tujuan yang pertama adalah pemuritan. Yang kedua adalah evangelisasi. Pemuritan, ya tujuan KTM di sini, murid menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan orang Katolik yang dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan imannya. Saya boleh tanya di sini yang hadir, dari paling lama jadi anggota KTM berapa? Sejak kapan? Di distrik Sidoarjo ini ya? Sudah lama, dari tahun berapa Bu? 2009. Ada lagi yang lebih lama? Pak Neris ini kayak lebih lama ya? Pak Ugo? Hah? Tahun 45? Dari tahun berapa Pak Ugo? Hah? 2004? 2002? Oh ya, Bro Asli ini lebih lama lagi, tahun berapa? 98. Ya, jadi 98. Ya, saya 95. Ya hampir-hampir ya. Tapi pindah komunitas dulu, balik komunitas KTM lagi ya. Oke. Ya, tapi kemudian murid-murid Kristus yang sejati dan orang Katolik yang dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan imannya dalam kelompok sel, dalam kelompok kecil ini. Sebenarnya kita juga mengalami proses pemuritan. Bagaimana dalam kelompok sel, kalau boleh saya tanya, pernah nggak terjadi nggak cocok, gesekan? Harus menyangkal diri enggak? Harus kan? Berarti menyangkal diri ini juga satu bentuk pemuritan, pemurnian tadi katakan ya. Jadi rupanya seperti api penyucian begitu. Oke, ya jadi macam-macam bisa terjadi ya dalam kehidupan sel dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian jadi sebenarnya kita juga dimuridkan. Lalu kemudian juga dilatih untuk sebenarnya pelayanan-pelayanan. Mulai dari jangan saya nggak bisa nyanyi. Wis salah, mimpin nonton cuma ngangkat lagu tok. Gantian kan? Di sel-sel Anda yang gantian nggak tugasnya? Ya. Lah kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung karena apa? Oh ini konco dewek kok, ini kelompok kecil kok. Nah tapi sebenarnya dari situ kita akan bertumbuh. Lalu kemudian dalam komunitas ada juga kewajiban. Sebenarnya ya tadi video itu saya potong hanya sebatas mereka menerima ini. Jadi ke awal mula Romo melontarkan ide untuk pembentukan komunitas. Tapi ada kemudian pertanyaan selanjutnya, saya wawancara nanti the next ya, saya kalau sudah edit begitu, tentang buah-buahnya. Tetapi saya lihat kan sudah sepuh orang-orang ini ya. Anda kenal mereka? Enggak tahu ya. Jadi mereka ini termasuk aktivis dalam pembaruan karismatik Katolik, baik di SEP, CAP ataupun juga DPK ya. Jadi mereka artinya apa? Saya lihat mereka bisa bertumbuh berkembang dalam pelayanan. Ada kemudian almarhum Pak Kusnadi juga bertumbuh dalam hidup rohani dan pelayanan, tapi dia lebih melayani di
dalam tubuh, dalam KTM sendiri ya, almarhum Pak Kusnadi. Tapi saya nggak bisa wawancara beliau, ya, karena beliau sudah meninggal ya. Ya, tapi kemudian ya ini 3 orang yang saya kenal yang masih hidup. Tapi mereka bisa bertumbuh, berkembang seperti itu. Itu karena apa? Saya lihat dari sharing setelah saya tanya 2-duanya masih ikut KTM. Rata-rata mereka katakan apa? Kesetiaan mereka menghayati hidup doa. Kewajiban KTM. Ya. Jangan lupa. Sebenarnya itu bukan soal kewajiban, bukan supaya kita bisa melayani, bisa supaya kita berkembang atau bertumbuh, tidak. Tetapi supaya apa? Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Kita menghayati persahabatan dengan Allah. Karena apa? Spiritualitas kita tadi termasuk apa? Perpaduan karismatik dan karmel. Nah, karmelnya ini ada satu poin penekanan, yaitu apa? Menghayati apa? Primat dari spiritualitas karmel ini apa? Doa dan kontemplasi. Saya tidak katakan doa ini Anda bisa ya, ada doa Yesus, ada Lectio Divina, Anda bisa pujian penyembahan lalu masuk ke heningan. Cari metode doa yang cocok untuk Anda. Tetapi satu hal, persembahkan waktu untuk doa. Ya seperti Ibu Cokro itu biasanya jam 3 sudah jam mungkin setelah jam 5 dia WA begitu ya, tapi jam 3 dia sudah bangun untuk doa. Ya, contohnya seperti itu ya. Lalu yang kedua, evangelisasi melalui multiplikasi atau pembelahan sel. Sebenarnya ini artinya apa? Tanpa banyak kata, tanpa banyak suara-suara kemana-mana, tidak, tetapi melalui jalinan relasi antar seorang dengan seorang yang lain, karena kedekatan, karena persahabatan, maka sel-sel itu dapat berkembang. Yaitu seperti sel tadi, dia berkembang lalu membelah. Dan kalau kita pelajari dari sistem sel ini dalam gereja-gereja sel, kalau kita lihat tadi kan Romo sebut, ini banyak orang Katolik yang ke full gospel, itu zaman dulu. Lalu dekade yang saya cerita tahu pertapaan Karmel, tahu Romo Yohanes, itu dari majalah Liberty. Di majalah yang sama juga dibahas tentang apa? Betani, perkembangannya. Tapi sekarang kan ganti lagi, kelompok lain lagi. Tetapi mereka bisa berkembang, GMS ya. Mereka bisa berkembang karena apa? Sistem sel ini. Dan Anda masing-masing sudah hidup dalam sistem sel ini. Kita masing-masing sudah hidup dalam sistem sel ini. Tetapi apakah ada semangat evangelisasi? Gak gampang ngajak orang ya. Memang gak gampang. Tapi ada orang-orang yang diberikan karunia gampang deketi orang. Ayo sudah ikut sel. Ya, terbatas memang karena komunitas ini ada dalam gereja Katolik, memang ya anggotanya memang sebaiknya dari gereja Katolik. Tetapi banyak, artinya apa? Di antara orang Katolik sendiri itu loh, masih ada Katolik kapal selam, masih ada Katolik napas Natal Pasca. Ini loh yang perlu diinjili. Ini yang perlu diajak. Orang yang Anda temui sehari-hari karena hubungan tetangga, hobi satu perumahan, atau karena ya hobi sama, atau mungkin pekerjaan dan sebagainya. Ini yang dapat Anda tarik untuk masuk sel. Sel berkembang lalu kemudian membelah. Atau kalau mungkin sulit membelah, lahirkan sel anak. Ini merupakan sebenarnya kalau kita pelajari dari sistem sel ini dari gereja-gereja sel, kunci mereka sebut sukses ya. Kunci suksesnya yaitu apa? Dari gereja-gereja sel ini, yaitu apa? Multiplikasi sel, pembelahan sel. Dari satu, bayangkan ya, tadi dari satu misalnya Surabaya di Kudus Yesus tadi. Tapi kemudian terus artinya apa? Berkembang menjadi seperti saat ini, ya. Lalu visi dan misi. Ya, seperti kita lihat tadi, pemuritan dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama.
dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih, serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Visi dan misi. Saya pernah mendengar sharing dan ini benar-benar memotivasi saya. Waktu itu saya kesempatan, artinya apa? Bisa hadir di KTM Pare. Waktu itu pelayan masih wilayah, masih masuk bagian dari distrik Surabaya, yaitu Bu Adriani. Waktu itu sharing. Jadi beliau sharing seperti ini, Bu Adriani itu ya. Beliau ke bagian tugas seksos di paroki di Pare sana, ya kota kecil. Tetapi kemudian juga bagian paroki itu juga ada pedesaan. Nah, seksos ini artinya apa? Tugas juga untuk artinya apa ya? Kemudian ya misalnya mengkoordinir orang-orang desa Katolik, kemudian supaya artinya apa? Mereka bisa bikin apa, jualan apa, lalu kemudian dibantu dijualkan. Ya seperti itu. Tapi lama-lama beliau ini berpikir, lah saya ini bagian seksos. Tapi kok yang kemudian juga saya bagikan, misalnya kadang-kadang ada waktu bagi sembako dan sebagainya. Lalu beliau berpikir, kok yang saya bagikan hanya sembako? Mengapa nggak saya bagikan apa yang saya hayati? Di situ mulai memperkenalkan KTM pada orang-orang di Katolik di desa-desa. Dan kemudian artinya apa? Terbentuk sel-sel di desa-desa itu. Ya, jadi bahkan kemudian di sawah ceritanya juga bisa sambil istirahat mereka berkumpul kemudian di sawah, kemudian juga sambil pertemuan sel. Sangat fleksibel, kelompok kecil bisa dilakukan di mana saja ya. Tadi kan kita lihat di gambar tadi ada yang di taman bahkan ya, kalau di mana itu kalau kayaknya di luar situ ya. Ya, jadi bisa dilakukan. Jadi supaya sel-sel Anda juga tetap hidup, tidak bosan nih, Anda bisa variasi mau sel di mana. Ini bahkan kita pertemuan wilayah kan di mall ini ya, keren ya. Kita pertemuan wilayah di mall seperti ini ya. Ya, tapi dalam hal ini kemudian yang beliau sharingkan dan itu menyentuh hati saya. Kalau saya ini sampai ke desa-desa untuk kemudian membangun sel-sel di sana. Karena apa? Karena visi misi KTM dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih, serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Setelah kita mengalami sendiri kehadiran dan kuasa Allah itu, kita juga mau membagikan, kita juga mau membawa orang lain dalam pengalaman yang sama. Dan sarana yang paling efektif yaitu melalui kehidupan sel. Kalau kita lihat visi misi ini, ya dari sharing beliau ini bagi saya sangat membekas ya. Kalaupun saya melayani mungkin juga, ya itu satu panggilan karena ada suatu proses yang harus saya jalani ya. Sampai saya melayani di Pembauran Karismatik Katolik untuk di Keuskupan Surabaya kan. Lalu kemudian di SEP atau CAP. Itu juga satu proses dan saya rasa satu visi dan misi yang saya bawa ya tadi visi misi ini untuk setelah mengalami kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan juga menghantar orang lain, membawa mereka untuk boleh mengalami hal yang sama. Visi misi KTM kita lihat ya. Jadi kita punya satu visi misi yang besar. Ini merupakan bagian hidup PR kita seumur hidup. Nah, sebagai anggota KTM, nah dengan visi misi ini kita butuh sarana untuk berjalan. Sarananya apa? Yaitu melalui komitmen yang kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengenai visi misi KTM ini, ya mungkin langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetahui. Kita belajar, kita tahu, kita juga memahami, lalu kemudian berusaha menghayati. Langkah selanjutnya, seperti yang saya dengar sharing dari Ibu Adriani tadi, apakah kita punya rasa memiliki terhadap komunitas ini? Apakah kita punya rasa memiliki terhadap visi misi ini? Apakah visi misi KTM ini juga menjadi visi misi pribadiku?
Mari kita renungkan bersama. Kita jadikan satu lagu ini sebagai doa. Ku mau sepertimu, Yesus. Kita mau seperti Yesus yang senantiasa disempurnakan dalam segenap jalan kehidupan kami. Kita mau memuliakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan kami andalan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau sepertimu, Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Perbarui hati kami masing-masing dengan kehadiran-Mu secara baru, ya Roh Kudus. Saat ini Engkau hadir, Roh Kudus, dan saat ini sebagai komunitas dan juga sebagai pribadi lepas pribadi, kami mohon Roh Kudus hadir secara baru atas kami masing-masing. Berikan urapan dan kuasa-Mu secara baru atas komunitas kami dan juga atas diri kami masing-masing. Engkau tahu kerinduan kami yang terdalam, Tuhan, untuk boleh mengenal-Mu secara pribadi semakin lama semakin dalam, boleh mengasihi Kristus, boleh juga bersatu dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah saat ini Engkau curahkan Roh Kudus-Mu secara baru atas kami masing-masing. Syarana mayara shikyara namayara shikyara namayara shikyara namayara Iyara namayara shikyara. Kami mohon satu pencurahan Roh Kudus secara baru atas kami, atas komunitas kami, atas distrik kami ini, Tuhan. Syara namayara shikyara, atas juga wilayah kami ini, Tuhan. Shikyara layara nama shikyara layara nama Iyara nama shikyara namaya. Kami sadari bahwa kami bukan apa-apa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Saat ini sebagaimana Roh Kudus telah membangkitkan KTM di tengah dunia pada zaman ini, kami mohon Tuhan yang terus bekerja. Pakai kami seturut kehendak-Mu. Baharui kami dengan kehadiran baru kuasa Roh Kudus-Mu. Syara nama syikara. Syara nama syikyara nama syikyara nama. Syara nama syikara. Mari saat ini cukup orang yang paling dekat dengan Anda, seperti kata-kata Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dalam iman akan firman Tuhan ini, silakan Anda membentuk kelompok bertiga. Jadi Anda dapat mohon hanya satu permohonan tanpa permohonan yang lain, yaitu pencurahan Roh Kudus, pembaharuan pencurahan Roh Kudus malam ini, atau dengan bahasa roh, atau juga dengan kata-kata Anda. Intinya yang kita doakan adalah mohon pencurahan Roh Kudus.
Yesus yang membaptis dalam Roh Kudus, Yesus yang mencurahkan Roh Kudus secara baru. Dan biarlah pada malam hari ini Yesus memakai kita masing-masing untuk mendoakan sesama kita. Silakan membentuk kelompok bertiga. Jadi Anda bergantian, satu orang didoakan 2 orang, kemudian bergantian dengan yang lain. Cari posisi yang bisa Anda lakukan. Baik. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mohon Engkau yang hadir saat ini, Engkau juga mencurahkan Roh Kudus. Jadi satu orang didoakan 2 orang, kemudian bergantian. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru Tuhan pada malam hari ini. Baharui wilayah kami ini, baharui sel-sel kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baharui distrik kami. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu secara baru. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Siara nama ya Rasikiara nama ya Rasikiara nama ya Rasikiara nama ya Rasikiara nama Sikiara nama ya Rasikiara nama Sikiara nama ya Rasikiara nama. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami, supaya Engkau juga curahkan Roh Kudus atas sel-sel kami. Mungkin kami sel-sel ini belum berkembang Tuhan, tetapi biar oleh kuasa Roh Kudus-Mu Kau berkati sel-sel dan wilayah ini supaya dapat berkembang. Kau berkati distrik ini supaya dapat berkembang. Bukan karena kami Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang bekerja.